Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Budiarjo Mahameru, channel TikTok saya. Di belakang saya ini ada satu unit kendaraan roda 4 VW Polo tahun 2016 1200 cc TSI Turbomatic. Nah, saya mau cerita nih guys, bagi kalian yang lagi cari mobil pertama, kemudian dapat masukan, jangan cari yang kilometernya capek. Nah, saya sedikit share pengalaman. Saat saya dulu pertama kali punya mobil pertama juga, ya saya ambilnya second kan ya, karena dalam arti nggak mau ngutang lah, punya budget sekian, cari yang sesuai dengan budgetnya ya. Setelah disortir, di funneling gitu ya, aku dapat mobilnya ini gitu. Harganya sudah cocok gitu ya. Kemudian cari-cari sama temen nih waktu itu berdua. Wah jangan bro, kilometernya udah banyak, mobil capek. Akhirnya setelah muter dapat tuh yang kilometernya low kilometer rendah gitu loh. Udah ya, karena ini mobil pertama, pengalaman pertama juga, seneng dong gitu ya, dapat. Dan ternyata begitu dipakai, waduh kok PR-nya jadi banyak nih gitu loh. Nah tapi pengalaman lagi, semua diajarin oleh pengalaman kan guru yang terbaik lah ya. Nah setelah sekian lama saya gonta-ganti mobil gitu ya, saya selalu belinya second guys gitu, karena satu, harganya sudah terjangkau, nggak mau ngutang gitu, jadi bayarin langsung cash aja. Nah dengan kesekian kali saya pengalaman beli mobil second itu, akhirnya kilometer capek itu bukan jadi patokan guys, bahwasanya mobil itu tidak layak. Justru dari beberapa kendaraan mobil yang saya survei dengan kilometer capek, itu lebih dirawat daripada yang kilometernya rendah. Nah kilometer capek itu menandakan mobilnya benar-benar dipakai itu ya layak. Sedangkan kilometer rendah dengan tahun misalnya tahun segitu gitu ya, kadang-kadang kita ini mobil berarti jarang banget pakai ya, apa iya jarang banget dipakai, atau jangan-jangan kilometernya diputar, kan kita nggak tahu ya. Ada yang bilang digital bisa guys, digital bahkan bisa diputar gitu ya, dengan software tertentu digital bisa diformat dan bisa disetting sedemikian rupa. Nah kalian bisa cari di internet gitu ya, informasi tentang cara merubah kilometer digital dari mobil roda 4 ya, dari mobil gitu ya. Nah akhirnya dengan pengalaman saya udah nggak lihat lagi tuh mau kilometernya capek kek, kalau emang ternyata barangnya bagus sesuai dengan harga, PR-nya nggak terlalu banyak gitu ya, saya eksekusi dan saya senang gitu. Termasuk ini yang terakhir saya beli adalah VW Polo tahun 2016. Saya beli waktu itu kilometernya sudah 150.000 ya, atau 140 atau 150.000, saya lupa. 2016 saya pakai ini tahun ketiga, berarti ini sekarang ini tahun ketiga. Jadi selama tahun ketiga saya udah nambah 160.000 lebih ya, jadi mungkin sekitar 20 ribuan penambahannya gitu ya, saya pakai di tahun ketiga ini. Ini untuk antar anak, tapi tiap hari pakai gitu ya, jemput pulang pergi gitu ya, buat dalam kota aja, luar kota nggak pakai ini. Nah tapi waktu saya di 2000 waktu itu berarti saya beli di 2022 lah ya. Iya 2022, betul 2022 akhir, Desember atau November ya, saya lupa tuh, antara Oktober, November atau Desember, mungkin 2002 akhir. Nah itu kilometer udah capek, cuman waktu itu saya test drive ya, nggak ada suara aneh, nggak ada kendala gitu ya. Kemudian saya tanya recordnya kemana, recordnya ke VW Peak gitu ya. Nah saya cek ke sana juga, ternyata ada recordnya, dan ternyata memang di sana selalu diservis, tempat servis rutinnya itu di sana gitu. Berarti ini pemakai terdahulunya itu emang rutin gitu ya, dan selalu jarak jauh gitu, dibilangin sama service advisor-nya itu ya,
sering jarak jauh, Pak, mobil ini gitu, makanya kilometernya capek gitu ya, tapi dirawat gitu. Adapun kendala waktu itu ada di kaki-kaki ya, ada sedikit bunyi gitu ya. Akhirnya karena bagi saya minor, hanya kaki-kaki doang, ya udah saya eksekusi, saya beli dan sampai di Jogja. Kemudian saya betulin kaki-kakinya dan saya servis ulang lagi, semua fluidnya saya ganti. Nah, jadi kesimpulannya adalah buat kalian yang sedang cari mobil, kemudian masih berpatokan kilometer tinggi itu bukan mobil yang ideal buat dibeli, bagi saya nggak tepat sih ya guys gitu. Jadi eksekusilah secara bijaksana, walaupun kilometer capek. Menurut versi saya, kebanyakan saya survei adalah justru malah itu dirawat, karena emang betul-betul dipakai gitu ya. Jadi dijaga baik servisnya, ganti olinya, kaki-kakinya, semuanya biasanya dalam pantauan oleh si pemilik. Itu aja informasi dari saya. Jadi selain tadi berdasarkan kilometer, kita juga harus lihat servis recordnya ya, tanyakan di bengkel mana dia servis, kita bisa cek ke sana. Oke, segitu dari saya, dari Budi Haryo Mahameru. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Oke, thank you.